Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah puasa semua? Puasa Bu. Bu. Ya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Teman-temannya? Bu. Agus Baik. Bu tidak masuk. Oh ya, baik. Ibu hari ini akan membahas tentang bumi berubah. Nah, apakah menurut kalian, apakah bumi yang sekarang kita tinggali ini berbeda dengan bumi yang kita tinggali dulu? Apakah bumi yang kita tinggali sekarang, apakah ada perubahan menurut kalian? Gimana ada? Apakah ada perubahan? Nggak tahu Bu. Ya, baik. Akan Ibu jelaskan dulu ya. Jadi, bumi sendiri di sini memiliki artian yaitu planet yang ditinggali oleh manusia yang selalu mengalami perubahan. Nah, perubahan ini tuh bisa terjadi secara alami tanpa peran dari manusia. Penyebabnya itu bisa disebut dengan peristiwa alam. Sebelum Ibu melanjutkan materi lebih dalam, di sini Ibu punya video tentang bencana, salah satu bencana alam. Ibu tampilkan terlebih dahulu. Bisa didengarkan lebih dahulu. Nah, itu tadi eh, video salah satu bencana alam yang terjadi di lingkungan kita. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian itu mengetahui apa itu peristiwa alam, bencana alam, dan juga berbagai macam-macam bencana alam yang sering terjadi pada bumi kita. Dan diharapkan kalian juga mengetahui bagaimana sih cara menyelamatkan diri dan juga bagaimana cara antisipasi saat terjadinya bencana alam. Di sini Ibu akan menjelaskan secara di pada bagian luar bumi yang
yang ditimbulkan oleh alam tanpa campur tangan peran manusia. Sehingga itu kita tidak dapat mencegahnya, tapi dapat mengantisipasinya. Nah, nanti akan Ibu sebutkan beberapa antisipasi dari salah satu bencana alam. Nah, peristiwa alam ini dapat terjadi di darat, laut, maupun udara. Tidak semua peristiwa alam ini bisa disebut bencana alam. Kenapa? Karena suatu peristiwa alam bisa disebut bencana alam itu jika menimbulkan korban, kerusakan lingkungan, kerugian harta, benda, dan juga dampak psikologis. Nah, sekarang pengertian dari bencana alam. Bencana alam ini merupakan suatu bencana yang terjadi akibat terganggunya dari keseimbangan komponen-komponen alam tanpa campur tangan manusia. Jadi bencana alam itu terjadi secara alami tanpa pengaruh dari manusia, tanpa campur tangan dari manusia. Di sini ada beberapa contohnya dari bencana alam, yaitu gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan tanah longsor. Sekarang Ibu tanya nih, apakah kalian pernah mengalami dari salah satu bencana alam tersebut? Boleh disebutkan? Gempa, Bu. Ya. Terus apalagi? Banjir. Sama. Bu. Ya. Gempa, Bu. Ya. Sekarang Ibu lanjutkan. Di sini ada yang pertama itu ada gempa bumi. Nah, gempa bumi ini terjadi karena adanya tumbukan antara lereng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung Merapi atau runtuhan bebatuan, dan aktivitas ini menimbulkan getaran di permukaan bumi. Sekarang, bagaimana sih cara mengantisipasi dari gempa bumi ini? Nah, cara mengantisipasinya di sini yaitu Ibu sebutkan beberapa aja ya. Di sini pastikan struktur dan letak rumah itu dapat terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh gempa seperti longsor, dan sediakan alat seperti kotak P3K. Jadi usahakan setiap rumah itu kita menyediakan alat pertolongan pertama seperti P3K. Selanjutnya yaitu tsunami. Nah, tsunami ini suatu kondisi ketika gelombang air laut itu naik dan menjadi gelombang besar secara tiba-tiba menerjang daratan. Kejadian ini bisa disebabkan oleh banyak hal, termasuk letusan gunung berapi, gempa bawah laut, longsoran bawah laut, serta jatuhnya benda luar angkasa seperti asteroid pada laut. Gimana sih cara mengantisipasi terjadinya tsunami? Nah, yang pertama yaitu ketahuilah info siaga bencana setempat saat kalian itu liburan ke pantai. Pasti kalian pernah liburan ke pantai kan? Nah, yang kedua yaitu kenali bunyi atau tanda-tanda peringatan. Yang selanjutnya yaitu gunung meletus. Meletusnya gunung berapi ini disebabkan adanya pergerakan magma di dalam perut gunung yang disebut intrusi. Magma dapat naik ke permukaan karena adanya tekanan tanah di dalam perut gunung. Magma naik melalui celah yang ada melalui kawah pusat atau celah lainnya. Nah, cara mengantisipasi dari terjadinya bencana alam gunung meletus ini yaitu kalian dapat memperhatikan arahan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi terkait perkembangan aktivitas gunung api. Dan yang kedua yaitu mempersiapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengantisipasi debu vulkanik. Jadi buat kalian yang rumahnya deket-deket gunung nih, harus mempersediakan masker atau kacamata pelindung.
untuk mengantisipasi masuknya debu vulkanik gitu. Terus yang selanjutnya di sini ada banjir. Nah, terjadinya banjir di sini itu tidak hanya selalu gara-gara manusia saja, tetapi bisa juga secara alami dari alam. Nah, terjadinya banjir ini karena curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan meningkatnya jumlah air sehingga air yang berlebihan akan meluap atau menggenang sehingga menyebabkan banjir. Nah, erosi juga bisa dapat merusak tanah di daerah gunung dan semakin memudahkan jadinya banjir karena menurunnya daya serap. Nah, gimana cara mengantisipasinya? Yang pertama yaitu hindari membuat rumah berpindah. Dan yang kedua yaitu melakukan program tebang pilih dan reboisasi. Ayo, siapa yang tahu reboisasi itu apa? Penanaman kembali. hutan gundul kembali. Penanaman hutan kembali. Ya. Dan yang selanjutnya yaitu angin puting beliung. Apakah di daerah kalian pernah mengalami angin puting beliung? Tidak, Bu. Tidak pernah, Bu. Nah, angin puting beliung ini angin kencang atau badai besar yang sangat kuat dengan pusaran angin kecepatan 120 km per jam atau lebih. Nah, cara mengantisipasi angin puting beliung ini yaitu pastikan kalian memiliki struktur bangunan yang dapat bertahan atau mampu menahan angin yang besar. Dan pengamanan atau memperkuat bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin sehingga dapat membahayakan diri atau orang lain. Selanjutnya di sini ada kekeringan. Nah, kekeringan ini bisa terjadi karena curah hujan yang rendah. Tadi kan kalau curah hujan tinggi bisa menyebabkan banjir. Nah, jika curah hujan rendah juga bisa menyebabkan kekeringan, kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah, ketersediaan air yang kurang untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Bagaimana cara mengantisipasinya? Yaitu dengan menanam banyak pohon dan juga membuat bendungan untuk menyimpan air sungai dikala ada kekeringan, jadi petani itu bisa memanfaatkan air sungai tersebut. Yang selanjutnya di sini ada tanah longsor. Tanah longsor ini biasanya terjadi di daerah yang memiliki lereng atau kemiringan curam. Nah, longsoran ini dapat berupa tanah, batu, lahar, atau salju. Penyebab utama longsor ini yaitu hilangnya daya rekat permukaan tanah dan longsor terjadi karena faktor pemicu yaitu erosi tanah, hujan lebat, beban berlebih, dan getaran. Gimana cara mengantisipasinya? Yaitu dengan hindari membangun pemukiman atau bangunan di daerah yang rawan seperti lereng yang curam. Dan juga penghijauan dengan tanaman yang akarnya itu dalam dan juga untuk menahan air. Selanjutnya di sini Ibu punya beberapa pertanyaan. Nanti yang mau menjawab silakan angkat tangan atau silakan hidupkan mic-nya. Sekarang siapa yang mau menjawab pertanyaan yang ada di sini? Saya, Bu, mau mencoba. Mbak Warna, pilih nomor berapa? Nomor 2. Kan dijawab ya, benar. Benar yang mana? Yang C. Oke, kita buktikan ya. Ya, benar. Jadi peristiwa alam ini dapat terjadi di udara, laut, dan daratan. Apa menjawab lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Aziza. Pilih nomor berapa?
Nomor 5, Bu. Nomor 5. Silakan dijawab. Bu. Pastikan ya. Ya, benar. Apa mau ada yang menjawab lagi? Masih ada 3 pertanyaan. Jika akan Ibu cukupkan di sini. Apa ada pertanyaan yang belum paham? Apakah sudah paham semua? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, ya sudah, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita sebelum mengakhiri kita berdoa dulu ya. Silakan Mbak Wana dipimpin. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.